Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu hingga kami tiba di penghujung malam, dan sebelum kami beranjak beristirahat, kami mohon berkat Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu. Berfirmanlah untuk kami, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Dan tema pemberitaan firman Tuhan malam hari ini adalah hikmat Allah sebagai kekuatan yang menyelamatkan. Tahukah Bapak Ibu Saudara kalau hari ini kita bisa mengenal Injil dan sekaligus menjadi murid Yesus Kristus? Itu bukanlah sesuatu yang terjadi secara sederhana. Ada proses yang rumit yang melibatkan orang banyak dari berbagai tempat dan waktu di sepanjang zaman. Bahkan banyak dari antara mereka yang terpaksa harus mengorbankan hidupnya sehingga berita Injil sampai kepada kita saat ini. Tapi di sisi lain, ada banyak orang yang cenderung meragukan pemberitaan Injil itu. Mereka mengklaim bahwa dunia tidak butuh Injil. Tepatnya tidak membutuhkan Yesus Kristus. Karena yang mereka butuhkan adalah kesejahteraan, sandang, pangan, papan, dan sekaligus juga keadilan. Bicara tentang hak-hak asasi. Dan kalaupun dunia membutuhkan Yesus, maka ia haruslah Tuhan yang maha sejahtera dan sekaligus maha berlimpah. Sedangkan Injil justru memberitakan Yesus yang tersalib, Yesus yang menjadi korban ketidakadilan, dan sekaligus juga yang tidak sejahtera. Maka Rasul Paulus berkata, orang Yahudi menghendaki tanda ajaib dan orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Orang-orang Yahudi pada zaman itu berada di bawah penjajahan bangsa asing. Dan tentu mereka yang berada di bawah penjajahan bangsa asing sangat menghendaki adanya suatu tanda ajaib, yaitu pemulihan kemerdekaan mereka sebagai suatu bangsa. Dan yang dicari oleh orang-orang Yunani pada waktu itu adalah hikmat. Maksudnya kemampuan untuk mengetahui segala sesuatu, termasuk yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tujuannya supaya mereka bisa menyiasati kehidupan saat itu. Karena itulah menurut surat Roma, orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani pada waktu itu sama seperti orang-orang banyak pada zaman sekarang yang tidak membutuhkan Injil. Injil dianggap sebagai sebuah kebodohan. Lalu benarkah demikian? Rasul Paulus justru menegaskan bahwa Kristus yang tersalib itu adalah kekuatan Allah dan sekaligus hikmat Allah. Injil sungguh peduli kepada kemerdekaan orang-orang yang terjajah. Injil sungguh peduli terhadap pembebasan orang-orang dari kebodohan. Dan di atas semuanya itu, dunia membutuhkan pengenalan akan Tuhan yang tersalib sebagai sumber kesejahteraan dan keadilan yang sejati. Benar bahwa Injil Tuhan yang tersalib itu memang tidak menjanjikan bahwa kita akan selalu mendapatkan dengan mudah apa yang kita inginkan dan apa yang kita perjuangkan. Tetapi Injil Kristus adalah undangan untuk menyiasati kehidupan kita dengan segala keinginan dan perjuangan kita, agar kita menjadi bagian dari keinginan dan perjuangannya dalam pengorbanan dan penyerahan diri kepada Allah. Sehingga lewat pengenalan kita boleh disempurnakan oleh Allah sesuai dengan hikmat Allah. Maka dengan demikian, dengan pemberitaan Injil tentang Kristus yang tersalib, tidak membuat kita menjadi orang-orang yang tergantung pada kekuatan atau kehebatan kita, tapi justru kita semakin bergantung kepada kekuatan Allah yang sanggup membebaskan
menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini, mengingatkan, menegur kami apa yang kami inginkan, apa yang kami perjuangkan dalam hidup kami. Pada akhirnya kami menyadari bahwa hikmat Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus adalah kekuatan untuk kami semua. Adalah kekuatan yang membawa pembebasan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami pembebasan yang seutuhnya. Sekaligus kami dimampukan untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak, keinginan Allah dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Allah untuk kebenaran firman-Mu. Materaikanlah itu dalam kehidupan kami masing-masing, supaya boleh kami berlakukan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, kini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.